Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Apa Kata Islam. Salat adalah ibadah yang akan dihisab pertama kali oleh Allah di akhirat kelak. Itulah sebabnya kita diwajibkan untuk salat dengan benar dan tepat. Salat ibarat sebuah kunci lemari yang menyimpan semua amal ibadah kita. Jika salatnya benar, maka kunci itu bisa membuka lemari amal kita. Tapi jika sholat kita tidak benar dan tepat, maka kunci itu tidak akan bisa membuka lemari amal kita. Jadi, merugilah kita yang selama ini sholat, tapi sholat tersebut tidak memberi manfaat yang baik kepada kita. Itulah sebabnya banyak orang yang sudah rajin mengerjakan sholat, tapi tidak mendapatkan manfaat yang baik dari sholat itu sendiri. Banyak yang sholat, tapi masih saja bergunjing, masih saja mendekati zina, menjadi pemarah, tidak bahagia, hidupnya selalu dalam kesusahan, dan lain sebagainya. Bisa jadi semua itu karena ada kesalahan-kesalahan yang terus kita lakukan dalam sholat kita. Sudah pasti, kita semua sangat tidak menginginkan hal itu terjadi, karena itu akan menjadi kerugian yang sangat besar buat kita. 5 kesalahan dalam sholat yang mengakibatkan sholat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum lanjut, bantu kami mengembangkan channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan share ke media sosial kalian agar semakin banyak yang tahu informasi-informasi bermanfaat dari channel ini. 1. Tidak menggerakkan lisan ketika takbir dan membaca bacaan sholat lainnya. Di antara kesalahan yang sering terjadi dalam sholat adalah tidak menggerakkan lidah ketika takbir dan saat membaca ayat Al-Quran dan zikir-zikir sholat lainnya. Biasanya, seseorang hanya membacanya dalam hati, sehingga seakan-akan sholat hanya merupakan gerakan tanpa bacaan dan zikir di dalamnya. Menurut mayoritas ulama, diisyaratkan bagi orang yang membaca bacaan dalam sholat agar ia sendiri mendengar apa yang dibacanya. 2. Mengangkat pandangan mata ke langit atau memandang ke selain tempat sujud. Kesalahan ini juga sering dilakukan beberapa muslimin dan muslimah, yaitu mengangkat pandangan mata ke langit atau melihat ke kanan dan ke kiri. Hal ini bisa menyebabkan lupa, tidak fokus, atau berbicara dalam hati. Padahal kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan dan mengarahkannya ke tempat sujud. Kecuali ketika duduk untuk tasyahud, maka pandangan mata hendaknya diarahkan ke arah telunjuk. Seperti yang dijelaskan dalam tuntunan Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Nabi SAW meletakkan telapak tangan kanannya di atas paha kanannya dan beliau berisyarat dengan jari telunjuk ke arah kiblat, serta beliau mengarahkan pandangan matanya ke arah telunjuk. Hadis yang kedua diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang menoleh dalam sholat. Kemudian beliau menjawab, itu adalah sebuah copetan yang dilakukan syaitan terhadap sholat seorang hamba." Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, memejamkan kedua mata ketika sholat. Ibnu Qayyim berkata, memejamkan kedua mata dalam sholat tidak termaksud tuntunan Rasulullah SAW. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa Nabi SAW tidak melepaskan pandangannya pada jari telunjuknya ketika tasyahud. Ibnu Abbas pernah meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW, apabila salah seorang kalian melakukan sholat, maka janganlah memejamkan kedua matanya. Hadis riwayat At-Tabrani. Keempat, tidak menempelkan hidung ketika sujud. Biasanya para muslimin dan muslimah sering terlewatkan untuk menempelkan hidung dan dahi mereka. Nabi SAW mengingatkan agar orang yang bersujud benar-benar menempelkan hidungnya ke tempat sujud. Beliau bersabda, Allah tidak menerima sholat bagi orang yang tidak menempelkan hidungnya ke tanah. Berkenaan dengan masalah ini, Ibnu Abbas meriwayatkan hadis Nabi SAW,
Aku diperintahkan bersujud dengan 7 bagian anggota badan. Dahi, termasuk hidung, beliau mengisyaratkan dengan tangannya. Telapak tangan kanan dan kiri, lutut kanan dan lutut kiri, dan ujung kaki kanan dan kaki kiri. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, tidak tumak nina dalam ruku dan iktidal. Yang dimaksud tumak nina adalah posisi tubuh tenang ketika melakukan gerakan rukun sholat. Ukuran tenangnya adalah ketika mencukupi untuk membaca 1 kali doa dalam rukun tersebut. Misalnya, tumak nina dalam ruku. Artinya, posisi tubuh tenang setelah ruku. Dan kemudian baru membaca doa ruku sampai selesai. Sering kita saksikan beberapa muslimin dan muslimah melakukan ruku maupun sujud terlalu cepat hingga tidak sempat tumak nina. Sebelum menyelesaikan bacaan ruku, beberapa orang sudah bangkit dari ruku tanpa ada ketenangan di dalamnya. Salat semacam ini tidak sah karena tidak tumak nina. Seperti dalam hadis riwayat Zaid ibnu Wahab, ia berkata, Hudzaifah pernah melihat seorang laki-laki yang sholat namun tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Maka Rasulullah berkata, kamu belum sholat. Jika kamu mati, maka engkau tidak berada di atas fitrah agama yang Allah mengutus Muhammad untuk mengembannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa tumak nina merupakan rukun sholat. Barang siapa meninggalkannya, berarti tidak melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya. Wallahu a'lam bishawab.